Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal B dengan NIM 22650034 dari kelas A. Baik, langsung saja di sini adalah materi ke-9 yaitu dengan judul Project Quality Management. Urbik India. Yang pertama, memahami manfaat manajemen kualitas. Yang kedua, memahami proses dalam manajemen kualitas. Yang ketiga, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. What is quality? The International Organization for Standards (ISO) defines quality is the totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy or completeness. Definisi. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements, mengukur proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use, mengukur produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Yang kedua, penjaminan kualitas. Menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang ketiga, mengendalikan kualitas. Memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Gambaran umum. Yang pertama, Project Quality Managementnya. Itu 8.1 Quality Planning, 8.2 Perform Quality Assurance, 8.3 Perform Quality Control. Output proses perencanaan kualitas. Yang pertama, rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas dalam kurun apapun standar yang digunakan. Kedua, quality metric digunakan saat proses penjaminan kualitas dalam kurun QA dan pengendalian kualitas dalam kurun QC. Contoh reliability, failure rate, availability, dan sebagainya berikut. Output proses perencanaan kualitas yaitu quality checklist. Daftar-daftar yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Pertama, proses improvement plan. Yang kedua, quality baseline. Yang ketiga, project management plan. Penjaminan kualitas. 1. Pertama, proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, proses ini berlangsung secara iteratif, dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Yang ketiga, tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Setelah itu, recommended corrective action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan request chain organisasional proses assess update management plan. Dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas. Keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline kualitas ataupun rencana pengendalian. Yang kedua, saran tindakan korektif atau preventif. Yang ketiga, saran perbaikan aturan, prosedur ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain. Pertama, Pareto diagram. Yang kedua, statistical sampling. Yang ketiga, Six Sigma. Keempat, diagram kontrol. Kelima, testing atau pengujian. Dan sebagainya berikut. Setelah itu, ini contoh Pareto diagram. Statistical sampling. Metode pengembalian sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan representatif apa data yang diinginkan.
Target kesempurnaan adalah mencapai titik lebih dari 3,4 kegagalan atau sejuta peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMIC, kurung baca DMIC. DMIC mendefinisi masalah atau peluang, proses dan kebutuhan pelanggan. Measure mendefinisikan pengukuran, mengumpulkan, mengaturnya, dan menampilkan data. Analis membeda masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas dalam kurun biasanya menggunakan Fishbone atau Ishikawa diagram. Improve mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan kualitas. Kontrol verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Keunikan Six Sigma. Six Sigma dan statik. Sigma standar deviation menurut metode ini. Standar deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unik kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Standar deviasi dan distribusi normal. Lalu inilah sigma dan deviative units. Lalu ini ada tabel konversi Six Sigma. Setelah itu ada Ishikawa diagram. Itu ada time, energy, mass, measurement, method, personel, material, environment. Contoh diagram kendali bisa dilihat pada gambar tersebut. Testing atau pengujian. Yang pertama banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Testing test in the software development life. Oke, baik di sini ganti card for building testing info system development project plan. Oke, baik mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada video kali ini. Bila ada kesalahan kata pada video saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.